Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau mampir ke video kita, dimana video ini merupakan video yang kita buat secara garis besarnya untuk memenuhi tugas. Namun di sini juga kita sangat mengharapkan adanya manfaat dari video ini. Di video ini pula kita akan membahas atau kita akan ngobrol sedikit mengenai intervensi kesehatan jiwa nih teman-teman. Nah, untuk pertama itu ada apa sih intervensi itu? Untuk kata yang lebih simpel menggambarkan intervensi telah dikutip dari bukunya Markham yang pada 2003, di mana intervensi itu merupakan suatu upaya yang mengubah perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang, baik entah itu karena faktor eksternal maupun internal. Nah, terus untuk tujuannya sendiri ini bagaimana? Untuk tujuan intervensi ini sendiri itu dapat membantu individu atau seseorang mengubah apa yang mereka inginkan, mulai dari bagaimana cara mereka bisa mengatasi masalah atau bagaimana cara mengembangkan diri mereka untuk lebih kuat atau lebih tangguh dalam menghadapi masalah yang akan datang dengan melihat masalah sebelumnya yang dijadikan pembelajaran. Nah, kemudian untuk ciri-ciri dari intervensi ini sendiri itu yang bisa kita simpulkan atau yang bisa kita ambil itu ada 5 poin. Yang pertama ada connect, dimana ini tuh perlu banget buat kita adanya hubungan dengan sosial, dengan masyarakat, agar kita bisa mengembangkan atau bahkan kita bisa menghindari adanya rasa kesendirian, adanya rasa fokus terhadap pikiran sendiri, karena apa yang kita alami sendiri itu belum tentu positif ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada aktif di sini itu kita selaku manusia yang punya sistem gerak tubuh nih. Buat yang kaum mageran mungkin kayak aduh mager kesini mager kesana, tapi kita perlu banget buat aktif, entah itu mau jalan, entah itu mau olahraga ataupun apapun, itu sangat-sangat berguna meskipun gerak kita itu sedikit, karena itu akan membuat tubuh kita aktif dengan mengalirkan emosi yang positif bila itu dilakukannya dengan senang hati. Nah, kemudian aktivitas atau aktif ini sendiri itu bisa juga membuat kita mengabaikan sejenak masalah-masalah yang sedang kita alami nih. Nah, kemudian yang ketiga kita ada aware atau bisa disebut notice juga. Jadi kita itu perlu sadar, perlu mengetahui akan makna kehidupan, meskipun itu sekecil apapun. Karena banyak orang yang merasa hidup mereka itu tidak menarik, hidup mereka itu gitu-gitu aja. Nah, dengan demikian perlu adanya proses dari kita sendiri untuk berkembang, di mana kita perlu menghargai diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada update nih. Untuk kita yang sudah hidup di masa yang zaman modern ini, kita perlu juga update. Pasti teman-teman di sini pada update banget, entah itu media sosial, entah itu berita, entah itu apapun, entah itu fashion dan lain sebagainya. Karena entah itu kita update
yang bersifat non formal, kita juga update terkait yang formal, baik itu di lingkup pendidikan. Kita harus update. Mengapa? Karena kita perlu memperhatikan asupan pikiran kita juga, dimana ini akan berdampak pada kesehatan jiwa kita. Nah, kemudian ada empati. Untuk empati ini sendiri, seseorang itu penuh akan rasa empati, di mana mereka memiliki rasa kepuasan ketika mereka memberi, ketika mereka memberikan sesuatu hal yang berguna untuk orang lain, dan mereka merasa senang, mereka merasa puas. Itu merupakan sifat empati. Nah, untuk kelima poin ini, baik itu connect, aware, aktif, update, dan empati, itu bisa dikatakan menjadi sebuah ciri-ciri bagi seseorang yang memiliki jiwa yang sehat. Nah, untuk teman-teman, mari kita lebih peduli dengan diri kita sendiri, lebih peduli dengan lingkungan kita sendiri, dan lebih menjaga diri kita sendiri. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk intervensi. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi adalah pelayanan psikologi yang dilakukan oleh pakar kepada pasien yang memerlukan penyembuhan diri secara psikologi. Para pakar di bidang psikoterapi adalah para psikolog dan konselor. Psikoterapi merupakan salah satu bentuk intervensi klinis. Yang kedua ada psikoterapi suportif. Adalah suatu bentuk terapi alternatif yang mempunyai tujuan untuk menolong pasien beradaptasi dengan baik terhadap suatu masalah yang dihadapi dan untuk mendapatkan suatu kenyamanan hidup terhadap gangguan psikisnya. Yang ketiga yaitu psikoterapi reduktif. Adalah untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya lebih banyak di alam sadar dengan usaha berencana untuk menyesuaikan diri. Yang keempat adalah psikoterapi rekonstruktif. Untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya di alam tak sadar dengan usaha untuk mendapatkan perubahan yang luas daripada struktur kepribadian dan pengeluasan pertumbuhan kepribadian dengan perkembangan potensi penyesuaian diri yang baru. Yang kelima adalah behavioral. Ialah konseling behavioral adalah konseling yang didasarkan pada upaya perubahan perilaku. Perilaku dalam pandangan ini dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Yang keenam adalah fenomenologikal. Ialah metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Yang ketujuh adalah rehabilitas psikososial, yaitu pelayanan pemulihan dan peningkatan kesehatan mental pasien agar kualitas hidup dan kemandirian pasien dapat ditingkatkan. Yang kedelapan adalah preventif. Dalam istilah psikologi, ialah mencegah agar tidak terjadi gangguan psikologis, sebuah upaya agar individu terhindar dari gangguan perilaku atau patologis dalam hal psikisnya. 9 adalah preventive care, yaitu pencegahan yang dilakukan agar kerusakan yang dialami oleh individu tidak bertambah parah dan ketika pulih diusahakan berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Yang ke-10, preventif sekunder, di mana pencegahan yang dilakukan setelah mengetahui bahwa diri sendiri atau pasangan menyandang penyakit langka
dan ingin mencegah agar tidak diwariskan pada anak. 11. Preventif primer ialah melakukan pencegahan terhadap individu yang rentan mengalami gangguan perilaku. Jadi harus dikondisikan sejak awal agar individu tersebut tidak berperilaku maladaptif, dan upaya juga untuk kita mencegah agar penyakit langka itu tidak diwariskan kepada anak. 12 adalah psikoanalitik, merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ego dan superego. Yang ke-13 adalah eksistensial analitik, berusaha memahami kondisi manusia sebagaimana manifestasikan dirinya di dalam situasi-situasi konkret. Kondisi manusia yang dimaksud bukanlah hanya berupa ciri-ciri fisiknya, misalnya tubuh dan tempat tinggalnya, tetapi juga seluruh momen yang hadir pada saat itu, misalnya perasaan senangnya, kecemasannya, kegelapannya, dan lain sebagainya. Analitik. Macam-macam gangguan jiwa. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan terdiri dari gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, fobia, dan panik. Gangguan kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan gelisah, serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian. Seseorang dengan gangguan kepribadian cenderung memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Yang ketiga yaitu gangguan psikotik. Gangguan psikotik merupakan gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal, seperti skizofrenia. Orang yang mengalami gangguan psikotik akan mengalami halusinasi, mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, dan bahkan mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang keempat yaitu gangguan suasana hati. Perubahan mood yang terjadi sewaktu-waktu adalah hal yang normal terjadi, apalagi jika memang ada faktor pencetusnya, seperti stres, kelelahan, atau tekanan batin. Namun, orang yang menderita gangguan suasana hati bisa mengalami perubahan mood atau suasana hati yang ekstrim dan dalam waktu cepat. Misalnya, dari mood yang stabil, tiba-tiba sedih, lalu sangat bahagia dan bersemangat dalam waktu yang cepat. Jenis gangguan jiwa yang membuat suasana hati cepat berubah meliputi depresi, bipolar, dan siklotimik. Yang kelima yaitu gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan jiwa serius yang membuat perilaku makan seseorang terganggu. Kondisi ini seringkali dapat menyebabkan penderitanya mengalami masalah gizi, misalnya kurang gizi atau justru obesitas. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang tips dan cara agar kita menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah kontrol emosi kamu. Kita belajar untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa saja yang dikatakan seseorang. Pilihlah apa yang mereka katakan dan ambil sisi positifnya. Dan yang kedua adalah mencoba hal baru. Saat terjadi kekosongan waktu atau kamu mulai merasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu saja, maka kamu bisa mengisi waktu dengan mencoba hal-hal baru sendiri atau bersama temanmu. Yang ketiga yaitu bercerita kepada orang lain. Bercerita pada orang yang kamu percaya dapat mengurangi beban yang sedang kamu pikul. Kemudian yang keempat adalah pergi keluar. Meskipun hanya 10 menit dalam sehari, luangkanlah waktu untuk duduk atau berjalan di ruang terbuka yang dikelilingi pepohonan dan udara segar. Hal ini secara instan akan mengangkat sedikit banyak tingkat stres dalam pikiran dan mengisi kembali energi dalam tubuh. Yang kelima adalah olahraga. Selalu luangkan waktu untuk berolahraga. Maka makanan yang sehat agar berkarya dalam kehidupan ini semakin prima. Kemudian yang terakhir adalah senyum. Meskipun senyum ini sering kita sadari adalah suatu hal yang sepele, tapi senyuman selalu dapat mengubah dunia menjadi lebih positif. Nah, oke teman-teman, buat
jiwa, kita cukupkan sekian dulu. Semoga untuk lain kesempatan kita bisa berbincang kembali atau diskusi kembali. Nah, buat teman-teman yang merasa kalau video ini itu ada kekurangan atau ada kekeliruan atau mungkin bahkan ada tambahan yang kurang, boleh banget buat teman-teman kita koreksi bareng-bareng. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.